Dan hari ini kita akan masuk untuk mempelajari aplikasi dari hukum Coulomb lebih lanjut dan akan lebih kompleks lagi karena untuk membahas masalah-masalah kelistrikan ini Anda juga perlu memahami konsep-konsep fisika dasar ya. Jadi graf lurus beraturan, graf lurus berubah beraturan, hukum Newton, konsep tentang energi, itu akan dipakai semua di sini, ya akan diaplikasikan. Jadi belajar fisika itu mengasah logika. Jadi kalau Anda terperangkap oleh kebiasaan menghafal rumus-rumus, maka Anda akan kesulitan memecahkan soal-soal fisika. Tapi kalau nalar Anda sudah jalan, maka nanti akan mengalir ya, memecahkan soal-soal fisika. Hari ini kita akan memberikan banyak contoh bagaimana memecahkan persoalan-persoalan yang kompleks ya, memanfaatkan konsep-konsep yang terintegrasi, bukan hanya konsep listrik tapi juga konsep mekanika ya. Baik ya, pada kesempatan ini saya akan memulai dengan mengajak Anda untuk memahami konsep dipol listrik lebih lanjut. Baik ya. Jadi yang pertama saya akan mengulang dulu konsep dipol listrik ya. Jadi dipol listrik. Baik, saya tegaskan kembali bahwa di itu artinya dua, pol itu artinya kutub. Jadi dipol listrik itu adalah dua kutub ya. Jadi dua kutub yang berlawanan, masing-masing kutub berlawanan jenis muatannya. Tapi jangan salah. Jadi kalau ada benda bermuatan listrik dua, masing-masing muatannya sama, walaupun tandanya berlawanan, terpisah sejauh jarak tertentu, kalau itu bukan di level molekul, itu tidak disebut dipol. Jadi dipol listrik itu adanya di level molekul. Seperti sudah saya jelaskan ya, bahwa molekul air itu salah satu dipol listrik alami ya, di mana dia sudah memiliki polarisasi muatan sebelum diberikan medan. Jadi oleh karena itu saya ingatkan kembali ya, setiap benda itu tersusun oleh molekul. Jadi setiap benda ya di alam semesta ini atau materi ya itu tersusun oleh molekul ya. Nah, molekul di dalamnya tersusun oleh atom-atom ya, berbagai macam atom. Nah, atom di dalamnya itu memiliki dua jenis muatan listrik. Yang pertama, atom itu mewarisi muatan listrik positif, yang kedua mewarisi muatan listrik negatif. Ya, muatan listrik positif terkonsentrasi di pusat atom, ya, di inti atom. Sedangkan muatan listrik negatif tersebar di kulit atom, ya, yang diwarisi oleh elektron. Jadi, kalau begitu, kalau atom itu tersusun dari muatan positif dan muatan negatif, berarti molekul pun sebetulnya tersusun oleh muatan positif dan negatif. Nah, molekul itu ada dua macam. Ada molekul yang bersifat polar, ya. Ada molekul yang bersifat non polar. Nah, molekul yang bersifat polar juga ada dua. Jadi ada polar yang bersifat alami, ya. Ada yang polar buatan. Nah, yang alami contohnya adalah molekul air, yaitu H2O. Jadi bersifat polar secara alami artinya ya, dia itu tanpa dibuat oleh manusia memang sudah alami. Jadi kalau yang buatan berarti ya dihadirkan medan listrik ya, gitu. Nah, air itu molekulnya disebut molekul yang bersifat polar secara alami. Apa artinya? Artinya begini. Kalau molekul polar seperti ini, ya, saya gambar molekul seperti ini misalkan. Nah, jadi di molekul itu ada pusat molekul. Nah, pusat molekul itu menyatakan pusat muatan positif dan negatif. Jadi baik positif maupun negatif itu terkonsentrasi di pusat molekul. Nah, yang seperti ini disebut molekul non-polar.
Nah, kalau molekul polar ya, jadi pusat muatan negatif dan positif itu sudah terpisah. Jadi misalkan negatifnya di sini, positifnya di sini. Jadi dia sudah mengalami distorsi. Artinya pusat muatan negatif dan positif tidak berada pada satu titik, berada titik yang berbeda, tetapi terpisah dalam jarak yang sangat dekat. Nah, ini contoh gambar molekul polar, ini contoh gambar molekul yang non-polar. Jadi ya, molekul air itu secara alami ya, pusat muatan negatif dan positifnya itu tidak berada dalam satu titik, melainkan berada di titik yang berbeda, cuman terpisah dalam jarak yang sangat dekat. Nah, hampir semua molekul di alam itu bersifat non-polar, bersifat non-polar. Tetapi molekul yang non-polar akan bisa menjadi polar apabila dihadirkan medan listrik. Gitu. Jadi ketika dihadirkan medan listrik, molekul yang polar pun akan menjadi non-polar pun akan menjadi polar. Gitu. Nah, itu yang disebut dengan molekul polar buatan. Buatan. Gitu. Ya. Jadi itu harus Anda pahami. Nah, apa keuntungannya air itu sebagai molekul polar? Jadi kalau sebagai molekul polar, pusat muatan negatif dan positifnya itu tidak berada pada satu titik, maka ya ketika dia bertemu dengan molekul yang lain, dia akan kemungkinan dua, bisa tarik-menarik, bisa tolak-menolak. Nah, itu yang menyebabkan kenapa molekul air itu sangat aktif. Sehingga molekul air itu menjadi sangat aktif ya ketika dia bergerombol dengan teman-temannya. Nah, oleh karena itu maka air disebut sebagai pelarut yang sangat bagus. Makanya 75% alam semesta ini diisi oleh air. Nah, tubuh Anda juga sebetulnya 75% diisi air ya. Jadi di tubuh kita itu kan darah ya. Oleh karena itu maka ya minum air itu jangan menunggu haus ya. Kalau haus itu berarti alarm di tubuh kita sudah berbunyi. Itu namanya tubuh kita sudah rusak. Jadi minum air itu rutin ya. Setiap 1 jam minum, minum ya. Tidak ada yang lebih sehat ya daripada air putih yang hangat. Jadi minum itu air putih yang hangat. Ya, itu. Supaya di dalam tubuh kita persediaan air tetap ya sejumlah 75% tubuh kita air. Kalau kurang dari itu ya akan terjadi banyak gangguan kelistrikan dan gangguan kimiawi dalam tubuh. Ya, misalkan seperti sakit kepala karena dehidrasi ya, kekurangan air. Karena di dalam air juga ada oksigen. Oksigen itu dibutuhkan oleh otak kita. Ya, ginjal, lambung ya. Oleh karena itu maka orang-orang yang mengerti ya, makan itu dimulai dengan minum dulu. Setelah minum makan buah, makan sayur, baru berikutnya adalah makan yang padat-padat. Nah, biasanya terbalik ya. Makan nasi dulu ya, baru kalau keselak baru minum air, nah itu yang keliru ya. Sehingga lambung kita bekerja sangat berat ya. Kalau air dulu, maka lambung ya sangat mudah kerjanya karena semua makanan yang dikunyah di mulut itu akan dilarutkan dengan baik oleh air. Oleh karena itu makan tidak boleh tergesa-gesa, maka kita dikasih gigi oleh Allah supaya gigi itu bisa melupakan makanan dengan baik. Jadi dirasakan dulu makanan itu sampai semua sari-sarinya keluar. Setelah itu baru ditelan, saat ditelan di dalam lambung kita sudah tersedia air. Nah itulah maka hidup akan menjadi sehat ya kalau mengerti mekanismenya untuk hidup sehat. Baik ya, yang ini akan saya tutup dulu ya layarnya. Nah, kita kembali lagi kepada molekul air tadi. Jadi kalau misalkan ini gelas ya, berisi air, ini adalah air ya. Air yang saya maksud adalah air murni ya, H2O ya. Oke. Nah, jadi ya di dalam gelas ini ada miliaran molekul air ya. Jadi kalau saya gambarkan, misalkan ini ada molekul air, tadi kan sudah polar, negatif, positif. Nah, sini ada molekul air, ya, negatif, positif. Sini ada molekul air, misalkan negatif, positif. Di sini ada molekul air, ya, negatif, positif. Nah, Anda perhatikan ya, kalau ini positif, ini kan ujung-ujung molekul ini cenderung tolak-menolak. Gitu.
Kalau ini positif, ini negatif, ujung molekul ini akan terjadi tarik-menarik. Di satu sisi molekul ini ditolak, di satu sisi ditarik. Itu yang menyebabkan si molekul ini tidak bisa diam. Tidak bisa diam. Jadi dia terus aja bergerak. Makanya itu yang menyebabkan molekul air ini menjadi sangat aktif. Ya, Anda apalagi kalau molekul air ini dipanaskan. Dipanaskan berarti kita memasukkan energi dalam. Jadi ada energi dalam yang masuk ini. Nah, energi dalam itu dirubah menjadi energi kinetik, ya, energi kinetik. Sehingga gerak molekul ini menjadi sangat cepat. Itu sebabnya kalau dipanaskan, ya, air ini lebih mudah untuk melarutkan. Ya. Itu sebabnya kenapa, ya, kenapa kalau ibu-ibu masak di dapur atau Anda masak di dapur perlu api ya untuk memanaskan air. Karena dengan dipanaskan, ya, maka gerak molekul-molekul ini menjadi sangat aktif. Dengan demikian, maka proses untuk melarutkan, ya, yang ada di sekitarnya menjadi sangat baik. Nah, itu sebabnya, ya, kalau ibu-ibu masak di dapur, masak sayur, ya, garam, gula, dan lain-lain, semua bumbu itu menjadi meresap. Itu karena apa? Karena dia itu larut di dalam air. Jadi menyebar, ya. Nah, kalau Anda tidak menggunakan api, memasak repot sekali, ya, sulit bercampur, ya, garam, gula, sulit larut dalam air, ya. Walaupun air itu, ya, kalau kita memasukkan gula pada air yang suhunya rendah, tetap saja dia akan larut. Tetapi ya proses larutnya menjadi sangat lambat. Itu sebabnya perlu dipanaskan. Nah, itu harus mengerti, ya, konsepnya. Nah, jadi oleh karena molekul-molekul air itu bersifat polar, maka molekul air itu selalu bergerombol. Ngerti, ya, bergerombol? Bergerombol itu artinya dia selalu bersama, tetapi dia seperti itu. Ada yang tertarik, ada yang tertolak, ada yang tertarik, ada yang tertolak, sehingga molekul-molekul ini ya tidak pernah diam. Nah, sekarang Anda perhatikan makanan. Makanan itu kan sebetulnya di dalamnya itu pasti ada air kan? Betul? Ada air dalam makanan itu. Jadi ada air dalam makanan. Nah, kemudian berdasarkan pengetahuan ini, lalu orang menciptakan namanya microwave, ya, microwave, ya. Nah, microwave itu adalah alat kelistrikan yang bisa menghasilkan gelombang pendek. Jadi gelombang pendek berarti panjang gelombangnya pendek, kecil, ya. Berarti kalau panjang gelombangnya kecil, frekuensinya besar. Jadi Anda harus ingat, ya, waktu di SMA pernah belajar tentang gelombang. Jadi gelombang itu kan cepat rapat gelombang itu sama dengan lambda panjang gelombang dibandingkan periode, ya. Sedangkan periode itu kan sama dengan seper F atau T, F sama dengan seper T. Jadi kalau ini dikalikan seper F, jadi ini kan sama dengan lambda dibagi dengan seper F, ya, frekuensi. Nah, ini kan jadi lambda dikalikan dengan frekuensi, gitu. Jadi cepat rambat gelombang itu adalah lambda panjang gelombang dikalikan dengan frekuensi. Jadi, ya, panjang gelombang dengan frekuensi itu, ya, kalau ditulis lambda itu kan sama dengan P dibagi dengan F. Jadi ini, ya, panjang gelombang dengan frekuensi itu selalu berbanding terbalik. Artinya kalau panjang gelombangnya besar, frekuensinya kecil. Kalau panjang gelombangnya kecil, frekuensinya besar. Jadi microwave itu adalah gelombang elektromagnetik yang panjang gelombangnya pendek, tetapi frekuensinya besar, ya, karena dia berbanding terbalik. Nah, jadi untuk apa orang menciptakan microwave? Jadi sebetulnya microwave itu untuk menghadirkan panjang gelombang ke sini, untuk menghasilkan lambda, ya. Sedangkan gelombang elektromagnetik itu pada dasarnya adalah energi, ya, energi. Anda pernah belajar waktu di SMA bahwa cahaya itu energi, di mana, ya, satu paket energi itu sama dengan konstanta Planck dikalikan dengan frekuensi. Jadi satu paket energi cahaya itu sama dengan konstanta Planck dikalikan dengan frekuensi. Nah, jadi kalau dia itu adalah gelombang elektromagnetik, berarti dia punya frekuensi, berarti dia punya energi. Jadi sebetulnya mengirim lambda ke dalam air itu sama dengan, ya, mengirim frekuensi, ya, sama saja. Atau mengirim energi sebetulnya, ya.
Sehingga apa yang terjadi ya, ketika dia dikirim gelombang pendek ke dalam gerombolan air ini, gerombolan molekul air ini, maka gerombolan air ini akan terpecah oleh adanya energi dari gelombang elektromagnetik. Nah, ketika gerombolannya ini kemudian terpecah, ya, maka disitulah dia akan melepaskan energi panas, melepaskan kalor. Jadi kalor itu dihasilkan akibat adanya gelombang pendek yang dihadirkan ke dalam gerombolan air, ya, kemudian terpecah. Saat terpecah, maka ya pecahan dari gerombolan molekul air itu menghasilkan panas. Nah, itulah kenapa panas dihasilkan. Sehingga makanan ini karena isinya adalah air, makin tinggi kandungan airnya, makin banyak panas yang bisa dihasilkan. Nah, oleh karena itu maka kalau ini misalkan piring ya, kemudian di sini ada makanan. Nah, makanan ini kadar airnya kan tinggi, sedangkan piring itu kadar airnya rendah. Makanya yang panas itu makanan, bukan piringnya. Nah, piring itu kalaupun panas paling juga cuma hangat, hangatnya bukan dari gelombang pendek, tetapi hangatnya itu dari akibat gelombang pendek tadi memasuki makanan, di dalam makanan ada air. Nah, air ini gerombolannya dipecah sehingga menimbulkan panas. Jadi panas yang dihasilkan itu semata-mata akibat dari pecahnya ya gerombolan dari molekul ini. Nah, sedangkan di dalam piring kan tidak ada air ya. Kalaupun ada kadar airnya kecil ya. Sehingga ya karena kadar airnya kurang ya sedikit sekali ya energi kalau mau dihasilkan dari hasil memecah segerombolan molekul air. Nah, itulah prinsip kerja microwave. Dengan adanya microwave, maka orang menjadi sangat mudah ya, sangat tertolong. Yang penting di rumah sudah ada energi listrik, maka ya makanan yang dingin itu bisa dipanaskan dalam waktu yang sangat cepat. Ya, hanya 1-2 menit itu sudah panas. Yang penting makanan itu kadar airnya tinggi. Makanya Anda bisa lihat ya, kalau dalam makanan itu kadar airnya tinggi, itu semakin mudah, semakin cepat makanan itu panas. Berbeda dengan kalau makanan itu kadar airnya rendah, ya. Nah, itu yang pertama. Jadi konsep tentang dipol. Nah, saya ingin menyampaikan kembali bahwa ya dipol itu sekali lagi ada di level molekul. Jadi dipol itu ada di level molekul. Jadi kalau ini saya gambarkan kembali, ini adalah molekul air, ini adalah positif, misalkan ini negatif, ya jaraknya sangat pendek, maka ini disebut dipol. Ya. Nah, setiap dipol ya itu pasti punya besaran fisika namanya momen dipol. Ya, momen dipol. Punya besaran fisika namanya momen dipol. Nah, momen dipol itu apa? Jadi kalau ini muatannya Q, ini muatannya Q, cuma beda tanda, ini negatif, ini positif. Kalau jarak dari sini ke sini itu sebut saja L, ya. Maka momen dipol itu sering diberi lambang dengan huruf P kecil, ya, di mana pakai tanda vektor, ya. Di mana momen dipol itu didefinisikan sebagai ya Q dikalikan dengan L. Ini definisi. Siapa yang bikin definisi ini? Ya jelas manusia, ya. Jadi momen dipol itu didefinisikan sebagai muatan dikalikan dengan ya jarak antar dua muatan. Syarat dipol ini harus sama muatannya, cuman beda tanda. Nah, inilah momen dipol, momen dipol. Dan momen dipol ini ya, momen dipol ini kalau diletakkan dalam medan listrik, dia akan mengalami perubahan. Makanya ya, ketika sebuah dipol ini diletakkan dalam medan listrik, maka dipol ini ya akan mengalami perubahan. Jadi kalau dipol itu ya momen dipolnya itu arahnya dari negatif ke positif. Kalau digambar dari sini seperti ini. Ya, awas ya. Menggambarkan momen dipol itu vektornya itu dari negatif ke positif. Jadi sebetulnya ya momen dipol itu adalah sebuah besaran vektor ya, besaran vektor. Nah, ketika dia dihadirkan, untuk dipol ini dihadirkan medan listrik, maka ya medan listrik ini akan mampu merotasi sebuah momen dipol. Makanya ketika momen dipol ini di-crosskan ya, dikali dengan medan listrik, maka dia akan menghasilkan sebuah besaran fisika baru, yaitu vektor baru.
Jadi Anda harus ingat kembali bahwa vektor dikalikan vektor itu hasilnya vektor baru. Beda kalau misalkan vektor di dot dengan vektor, hasilnya skalar. Tapi kalau vektor di cross dengan vektor, hasilnya vektor baru ya yang diberi notasi yang berbeda. Jadi ya, ketika sebuah momen dipol ya diletakkan dalam medan listrik, maka dia akan menghasilkan vektor baru, yaitu vektor ketiga, hasil perkalian silang antara momen dipol dengan medannya. Nah, ini akibat dari momen dipol itu di cross dengan medan listrik, maka dia akan berotasi. Berotasi. Jadi misalnya ya dalam sebuah tempat misalkan seperti ini. Ini ada sebuah tempat misalkan di situ ada dipol, ada dipol. Saya gambarkan dipolnya itu begini misalkan. Panah aja. Jadi dipolnya saya gambarkan seperti ini ya, panah-panah aja seperti ini. Ini menggambarkan momen dipol ya. Ini momen dipol. Ini momen dipol. Nah, ketika kita pasang di sini medan listrik E misalkan E. Nah, momen-momen dipol ini yang tadinya berantakan itu bisa jadi setelah dipasang medan jadi seperti ini gambarnya. Bisa jadi seperti ini. Nah, bisa jadi seperti ini. Jadi dia jadi teratur ya. Dipol-dipol itu jadi teratur. Gitu. Setelah ada medan listrik. Nah, ini yang disebut dengan polarisasi listrik. Nah, konsep polarisasi listrik ini nanti akan digunakan untuk teknologi ya. Jadi setiap rangkaian elektronika itu pasti ada yang namanya resistor, ada yang namanya kapasitor, ya, ada yang namanya induktor, ada yang namanya transistor itu, yang kemudian ya dipadatkan menjadi satu rangkaian elektronik yang padat yang disebut dengan IC. Jadi IC itu adalah integrated circuit. Jadi rangkaian elektronik yang sudah terintegrasi. Makanya kalau Anda lihat ya, komputer kalau dibongkar dalamnya itu kan cuman itu aja ya, kotak-kotak saja, kotak-kotak padat. Padahal itu sebenarnya rangkaian elektronik yang dipadatkan itu IC. Ya. Nah, jadi ya, setiap momen-momen dipol yang berantakan dalam sebuah tempat, ketika dihadirkan medan listrik, dia akan dirotasi. Ketika dirotasi, dia akan menjadi sejajar seperti ini. Ya. Nah, itu yang disebut dengan polarisasi listrik. Jadi polarisasi listrik itu adalah ya jumlah momen dipol listrik per satu satuan volume. Itu akan kita bahas nanti di bab berikutnya ketika kita membahas tentang sistem kapasitif. Jadi di sini saya belum membahas yang ini dulu, ya. Nah, itu pentingnya Anda tahu bahwa setiap momen dipol itu dalam medan listrik akan dirotasi, ya. Itu yang paling penting. Makanya Profesor Masaru Emoto, ya seorang ahli kristal di Jepang, membuktikan bahwa kalau kita punya air, ya, kemudian air itu disapa dengan kata-kata yang buruk, misalkan kamu jelek, ya ternyata air itu bisa mendengar, ya, dan ternyata air itu, ya, akan menimbulkan struktur kristal yang sangat random. Itu artinya momen-momen dipolnya itu menjadi sangat acak. Nah, ketika air itu disapa dengan kata-kata terima kasih, apalagi didoakan, ya, maka ya struktur kristal air itu ketika dipotret pakai mikroskop elektron dibesarkan sejuta kali, itu menjadi sangat teratur, ya, bahkan mendekati diamond, mendekati struktur kristal, ya, seperti itu penemuan Profesor Masaru Emoto. Beliau ahli kristal, ya, ahli kristal. Jadi saya juga sebetulnya waktu menyelesaikan sekolah saya sebetulnya belajar fisika kristal ya. Tetapi saya mempelajari fisika kristal yang ada kaitannya dengan semikonduktor. Jadi lebih dekat kepada material elektronik sebetulnya. Nah, makanya kenapa ya semua agama mengajarkan kalau kita mau minum itu pertama harus duduk, yang kedua harus didoakan. Paling tidak kan kalau bagi yang beragama Islam membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena kata-kata yang kita ucapkan itu energi sebetulnya. Nah, energi itu mempengaruhi ya struktur kristal dari air. Jadi kalau air yang diminum oleh kita itu sudah teratur struktur kristalnya, makanya ya seluruh air-air dalam tubuh kita itu akan diajak untuk teratur. Kenapa begitu? Karena air yang ada di dalam tubuh kita ini mungkin saja dipol-dipol listriknya itu random sekali. Akibat Anda marah, Anda kesel, Anda mengeluh. Nah, itu menyebabkan emosi Anda menjadi sangat tidak teratur ya spektrumnya. Itu sebabnya ya,
fisika dengan metafisika itu sebetulnya sangat simetri. Makanya saya beruntung ya ditakdirkan oleh Allah bisa mempelajari fisika sekaligus juga saya diberi karunia untuk mempelajari hal-hal yang menyangkut metafisika. Sehingga kalau Anda buka link YouTube saya seperti yang sudah saya sampaikan pada Anda, saya banyak sekali di situ memberikan tips-tips ya untuk hidup sehat, untuk hidup bahagia, untuk hidup damai, untuk hidup tentram. Karena itu adalah cita-cita semua orang. Jadi walaupun saya membicarakan di polistrik, tapi itu kaitan dengan spiritualnya juga sangat luar biasa. Oleh karena itu maka ya kalau Anda mau makan, mau minum, ya Anda sadari dulu, paling tidak Anda berterima kasih pada Sang Pemilik semesta yang telah menyediakan semua itu menjadi luar biasa. Karena semua yang Anda makan, yang Anda minum akan menjadi bagian dari tubuh Anda. Gitu ya. Kalau itu bagian dari tubuh Anda, kan sebetulnya tubuh Anda tuh terbuat dari makanan yang Anda makan. Jadi tubuh Anda tuh terbuat dari tempe, dari tahu, dari air, dari daging, dari ikan. Nah, kalau yang Anda makan itu, apalagi ya, mohon maaf ya, itu haram ya hukumnya, ya, apalagi yang Anda makan itu hasil, mohon maaf, hasil mendapatkan dari orang lain yang bukan hak Anda, itu akan meracuni tubuh Anda. Makanya orang yang banyak makan makanan yang tidak halal dalam tubuhnya, akibat merampas punya orang lain, biasanya sulit diajak untuk melakukan kebaikan. Jadi ada orang yang malas melakukan kebaikan itu mungkin saja di dalam tubuhnya banyak resistensi akibat dari makanan-makanan yang dia makan itu kehalalannya diragukan. Jadi ada hubungan ya antara fisika dengan metafisika dan itu sangat keren sekali kalau Anda tahu ya. Baik, itu konsep yang pertama yang harus Anda perhatikan yaitu konsep dipol listrik. Dan ini akan dibahas lebih dalam lagi nanti kalau saya sudah bicara tentang sistem kapasitif. Yang kedua, saya akan menekankan kepada Anda tentang konsep medan gaya listrik. Jadi medan gaya listrik. Medan gaya listrik. Atau disingkat saja sebetulnya medan listrik ya, atau medan listrik. Ini medan gaya. Nah, medan gaya listrik ini ya dalam fisika itu digambarkan seperti ini ya. Jadi kalau misalkan di sini ada benda bermuatan listrik positif ya, maka di sekitar benda ini ada medan listrik. Medan listriknya itu ada kalau positif dia akan seperti ini ya. Jadi simetrinya itu simetri bola sebetulnya akan seperti itu ya. Nah ini maaf ya kalau gambar saya kurang teratur ya. Ini medan listrik gitu. Sebetulnya simetrinya itu bukan bidang, tapi simetrinya bola. Jadi artinya memenuhi ruang sebetulnya. Jadi kalau dibayangkan ya, ada bola, di titik tengah itu ada benda bermuatan listrik positif, maka sebenarnya medan listrik itu menembus permukaan bola. Ya, hampir semua permukaan bola tertembus. Nah, itu. Jadi, medan gaya listrik itu digambarkan dalam bentuk garis gaya medan. Garis gaya medan. Nah, ini adalah gambar garis gaya medan. Ini adalah medan listrik, ya. Kalau misalkan ini negatif ya, maka arah garis gaya medannya itu berbeda dengan itu. Dia akan ke dalam, menuju dia. Seperti itu ya. Oke. Jadi saya gambar dan kalau Anda ingin mendapati gambar yang lebih bagus, ya Anda bisa lihat ya di buku fisika ya. Itu. Ini saya supaya menjelaskan ini supaya Anda mengerti. Ini medan gaya listrik. Nah, ada satu hal yang penting diperhatikan oleh Anda bahwa medan gaya listrik ini memang digambarkan dalam bentuk vektor. Ya, kalau vektor itu misalkan medan listrik itu digambarkan seperti ini, ada vektor ya, vektor medan listrik. Yang namanya vektor itu pasti ada besar, ada arah kan? Itu yang namanya vektor. Nah, tetapi nanti Anda jangan heran kalau ya medan gaya listrik ini untuk menentukan besarnya itu tidak ya diwakilkan oleh sebuah vektor, melainkan diwakilkan oleh rapat renggangnya garis gaya medan. Ulangi ya, rapat renggangnya garis gaya medan. Jadi makin rapat garis gayanya itu menggambarkan medan listriknya makin kuat. Nah, makin renggang garis gayanya itu menyatakan medan listriknya makin lemah. Jadi pahami dari sekarang bahwa ya
untuk menggambarkan medan gaya listrik itu ya tidak sekedar menggunakan vektor medan listrik, tetapi bisa digambarkan juga dengan garis gaya medan listrik ya, di mana ya rapat renggangnya garis gaya medan listrik menyatakan kuat lemahnya medan listrik. Makin rapat garis gayanya, makin kuat medannya. Makin renggang garis gayanya, makin lemah medannya. Gitu ya. Oleh karena itu maka kalau misalkan di sini ada muatan positif, di sini ada muatan negatif, kan garis-garis gayanya itu akan begini. Nah, seperti itu ya, dari sini, itu kan akan begitu ya. Dari sini keluar pasti masuk ke situ, ya kan? Dari sini keluar masuk ke situ, ya kan? Akan begitu. Dari sini keluar masuk ke situ. Dari sini keluar masuk ke situ, ya, itu. Selalu dari positif ke negatif. Nah, biasanya di daerah sini ya, rapat garis gayanya makin kuat. Itu yang disebut dengan kutub-kutub muatan, ya. Di sini juga sama. Di daerah sini itu renggang ya, rapat garis gayanya. Gitu. Jadi sekarang Anda punya dua cara untuk merepresentasikan yang namanya medan listrik. Yang pertama bisa digambarkan sebagai vektor medan listrik, yang kedua bisa digambarkan sebagai rapat renggangnya garis-garis gaya medan listrik. Makin rapat garis-garis gaya medannya, makin kuat medan listriknya, dan makin renggang, makin lemah. Makanya nanti Anda akan belajar konsep yang namanya flux medan listrik. Di mana flux medan listrik itu didefinisikan sebagai medan listrik didotkan dengan sebuah luas. Jadi kalau Anda lihat dari sini ya, flux medan listrik itu jumlah garis gaya medan. Ini adalah luas. Jadi ya, jumlah garis gaya medan persatuan luas itu yang namanya medan listrik. Makanya medan listrik bisa ditulis sebagai ya flux medan listrik persatuan luas. Di mana flux medan listrik menggambarkan garis-garis gaya medan listrik atau jumlah garis gaya medan listrik. Kalau dibagi luas, maka ya itu menghasilkan medan listrik. Medan listrik dalam konteks ya rapat dinyatakan dalam rapat garis-garis gaya medan listrik. Itu yang kedua, ya. Yang penting untuk Anda perhatikan. Kemudian yang ketiga di kuliah yang ketiga ini ya, di medan gaya listrik bagian yang ketiga ini, Anda akan saya ajak untuk memikirkan tentang perilaku ya, perilaku benda bermuatan listrik, benda bermuatan listrik dalam medan listrik ya. Jadi perilaku benda bermuatan listrik listrik dalam medan listrik. Dalam medan listrik. Nah, ini harus tahu ya, harus tahu karena ini penting sekali. Perilaku benda bermuatan listrik dalam medan listrik. Jadi ya, benda bermuatan listrik ya, di dalam medan listrik itu memiliki perilaku tertentu. Oke, sekarang saya ambil contoh. Misalnya saya punya medan listrik. Sekarang saya gambarkan medan listrik itu dengan rapat renggangnya garis-garis gaya. Misalkan seperti ini. Anda perhatikan ya, kalau saya menggambar medan listrik seperti ini, di mana jarak antar garis gayanya sama, ini yang disebut dengan medan listrik yang homogen. Jadi homogen itu artinya medan listrik di setiap ruang ya itu selalu sama. Oke, ya. Ini namanya medan listrik yang homogen. Jadi homogen itu artinya ya kerapatan medannya itu sama di setiap ruang. Jadi artinya kuat medan listriknya di setiap ruang itu selalu sama. Baik, sekarang ya saya menempatkan misalkan di sini ada benda bermuatan listrik positif. Oke. Ada benda bermuatan listrik positif. Nah, maka benda ini ya karena diletakkan dalam medan, dia akan mendapatkan gaya di mana gayanya itu kalau dia positif akan searah dengan medan. Tapi kalau saya meletakkan muatan negatif di sini ya, dia akan mendapatkan gaya yang sama ya, tetapi arahnya berlawanan gitu. Jadi ini adalah Q ya. Ini adalah Q. Ini adalah benda bermuatan listrik. Jadi sekarang Anda bisa mendapatkan kesimpulan bahwa ya untuk benda bermuatan positif yang diletakkan dalam medan listrik, maka gaya listriknya itu akan searah dengan medan listrik. Oke. Untuk benda yang bermuatan negatif, gaya listriknya
adalah berlawanan. Berlawanan dengan medan listrik, ya, dengan medan listrik. Oke. Ya, berlawanan dengan medan listrik. Dengan medan listrik. Oke ya. Nah, Anda perhatikan ya, ini penting sekali. Nah, oleh karena itu maka kalau misalkan ini saya sebutnya ini sumbu X, dan sumbu X itu kalau ke kanan kan sebetulnya positif, kalau ke kiri kan negatif, ya, ke kiri negatif, ya. Biasanya dalam fisika kalau sumbu X positif dinyatakan dengan vektor satuan I, ya. Kalau negatif dinyatakan dengan vektor satuan min I, ya. Anda sudah belajar vektor satuan IJK, ya. I itu di sumbu X, J di sumbu Y, dan K di sumbu Z, ya. Oke. Berarti kalau ini ditulis, ya, berapa besarnya gaya listrik pada muatan ini? Ya, ditulis sama dengan F sama dengan Q dikalikan dengan E, kan. Nah, ini tentu saja positif, ya. Gitu. Ya. Gitu, ya. Nah, bisa juga ditulis ini kan tidak menuliskan ini juga nggak masalah, ya, karena F dengan E itu sudah searah, gitu. Atau bisa juga ditulis begini, Q E, boleh E-nya tidak pakai vektor tapi di sini pakai tanda positif, ya, gitu, boleh seperti ini. Nah, untuk yang kasus yang ini, ya, di mana gaya listriknya itu sama dengan, ya, jelas, ya, min QE, kan, gitu. Nah, dari negatif ini menyatakan bahwa E dengan F itu berlawanan. Atau boleh saja Anda tulis, ya, min Q, E-nya tidak pakai vektor, tetapi pakai I, ya, gitu, ya. Jadi tidak usah double, ya, vektornya. Boleh vektornya menggunakan vektor satuan, boleh vektornya dinyatakan di dalam medan listrik. Nah, ini teknik penulisannya. Jadi harus betul, ya. Orang fisika itu ngomongnya harus benar, mikirnya harus benar, ya. Perilakunya juga harus benar, ya, karena fisika itu mengajarkan kejujuran sebetulnya. Fisika itu membangun karakter sebetulnya, ya. Karena fisika itu berbicara tentang materi dan energi, dan alam semesta ini tidak pernah bohong, ya. Siapa yang berbuat kebaikan, maka dia akan mendapatkan hasil kebaikan juga. Siapa yang berbuat keburukan, dia akan mendapatkan keburukan. Tidak mungkin orang berbuat kebaikan tiba-tiba mendapatkan keburukan, tidak mungkin, ya. Itu sudah hukum alam, dan alam itu selalu jujur, ya, tidak pernah salah. Oke, ya. Jadi yang pertama Anda perhatikan, ya, ketika benda yang bermuatan listrik positif diletakkan dalam medan listrik, maka dia dapat gaya. Gayanya searah medan. Nah, ketika yang negatif dia dapat gaya tapi berlawanan dengan medan. Itu yang pertama. Kemudian, bagaimana sekarang kalau kasusnya diperluas oleh saya? Misalnya seperti ini. Misalnya seperti ini. Saya punya medan listrik, tapi medan listriknya seperti ini. Sama-sama homogen, ya, sama-sama homogen. Medan listriknya itu vertikal seperti ini. Sama-sama homogen. Oke. Karena saya gambarkan garis gayanya itu jaraknya sama. Sekarang saya di sini akan menembakkan sebuah benda bermuatan listrik. Misalkan muatan listriknya sebut saja positif. Oke, positif. Ditembakkan dengan kecepatan awal V0 misalkan. Memasuki medan listrik. Ini medan listriknya ke bawah. Oke. Saya ingin berdiskusi dengan seseorang, ya. Oke. Bisa Ane bisa di-on-kan audionya? Iya, Baik, Pak. Ane, ya. Kalau lihat dari rumusnya, kan ini gaya listrik itu sama dengan muatan kali medan, ya. Medan. Jadi artinya si benda bermuatan ini punya kecepatan atau tidak punya kecepatan, tetap saja dia akan dapat gaya listrik. Setuju, Ane? Iya, Pak. Oke. Ketika benda bermuatan listrik positif ditembakkan ke sini dengan kecepatan V0, kemana dia mendapatkan gaya listrik? Kemana arah gaya listriknya? Gaya listriknya kemana? Baru saja dijelaskan sama ke saya. bawah. Ya, baik. Sahraja, ya. Oke. Ke bawah, ngerti Searah. nggak, Anu? Iya, searah dengan
medannya gitu. Iya, itu aja kok. Dia dapat gaya ke bawah. Oke, dapat gaya ke bawah. Nah, ingat hukum Newton ya. Sigma F sama dengan M kali A. Oke, kalau gitu saya mau diskusi sama Saharaja. Sigma F M kali A. Begitu dia mendapatkan gaya ke bawah, maka si benda bermuatan ini akan dipercepat. Setuju nggak Saharaja? Setuju, Pak. Yes. Ya. Sekarang Bapak mau nanya, Saharaja, berapa percepatannya? Jadi di sini kan Anda bisa lihat bahwa satu-satunya gaya yang bekerja adalah gaya listrik. Berarti kan Q kali E kan sama-sama dengan M kali A. Setuju? Setuju, Maka Pak. A-nya itu tiada lain adalah besar muatan kali medan dibagi dengan massa dari benda bermuatan itu. Inilah A. Ini namanya percepatan. Sekarang saya mau nanya sama Saharaja. Kalau Bapak tembakan ke kanan, kemudian ini medannya ke bawah, dan dia memotong medan, bagaimana lintasan gerak dari benda bermuatan ini? Dia lintasannya mengikuti apa ya, ke bawah gitu, Pak. Ya, lintasannya apa? Apakah lurus, atau melengkung, atau parabola? Melengkung ke bawah. Melengkung ke bawah. Nah, lihat saya semuanya. Kalau saya melemparkan batu ke depan, melemparkan batu ke depan, kan di sini ada percepatan gravitasi. Setuju nggak? Percepatan gravitasi kan ke bawah, ke bumi. Maka si batu ini akan membentuk lintasan apa? Parabola, Pak. Parabola. Persis kasusnya seperti itu. Jadi di sini kan ada gaya ke bawah, ada gaya ke bawah. Kalau gaya ke bawah berarti percepatan juga ke bawah kan? Jadi ini kan menjadi semacam percepatan gravitasi bumi. Nah, karena dia itu ada gaya ke bawah, percepatan ke bawah, apa yang terjadi? Dia akan melengkung lintasannya seperti itu. Jadi parabola. Paham ya? Nah, sebaliknya, kalau di sini muatannya saya ganti dengan yang negatif, melengkungnya kemana? Min Y ya. Kan ini kan, ini X, ini Y kan. Jadi kalau min Y kan berarti ke bawah ke sini kan. Ini min Y ya. Kalau ini kan J positif. Kalau ini kan I. Kalau ke sini min I kan gitu. Oke. Sekarang ya si elektronnya itu digerakkan ke sini, ditembakkan ke sini. Elektronnya ditembakkan ke situ. Kecepatannya V0. Oke ya. V0-nya diketahui ya 10⁻⁶ meter per sekon dalam arah I positif. Oke. Ya. Ya, begitu. Nah, pertanyaan pertama, coba bandingkan berapa besarnya gaya listrik berbanding gaya gravitasi. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, ya. Jika X sama dengan 1 cm, berapa Y? Itu pertanyaannya. Coba saya mau diskusi dulu sama Melinda. Melinda. Oke. Kalau Bapak tembakan ke kanan, kemana arah gayanya? Ke atas. Ke atas. Bagus. Ke atas. Ya, bagus ya. Kalau gayanya ke atas, berarti dia akan membentuk lintasan parabolanya melengkung ke bawah atau melengkung ke atas? Melengkung ke atas. Melengkung ke atas. Jadi dia akan melengkung seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi di soal ini, kalau ini misalkan X sudah dikasih tadi 1 cm. Nah, ditanya, berapa sih ini Y-nya? Gitu. Ya? Berapa Y-nya? Jadi ini gerak parabola, tetapi melengkung ke atas. Ya? Berarti gerak parabolanya, yang X-nya sudah diketahui ya. Tinggal cari Y-nya. Gimana caranya? Kita jawab pelan-pelan. Yang pertama, berapa perbandingan gaya listrik berbanding gaya gravitasi? Gampang. Jadi QE berbanding dengan M kali G. Setuju? Gitu ya. Gampang, masukkan aja. Elektron itu kan 1,6 kali 10⁻⁻⁹. Kalikan E-nya, ini kan 2000 ya, 2000 ya. Dibagi dengan M-nya,
Ya, massa elektron tadi 9,11 kali 10 pangkat min 31 dikalikan dengan G ya, 9,8 meter per sekon kuadrat. Ini kira-kira hasilnya sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 13 ya. Oh, luar biasa ya. Jadi artinya gaya listrik jauh lebih besar ya dibandingkan dengan gaya gravitasi. Jadi gaya listrik sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 13 kali gaya gravitasi. Jadi gravitasi lemah sekali ya dibandingkan gaya listrik. Yang kedua, Anda disuruh mencari Y ya. Ingat ya. Ingat, gerak parabola. Gerak parabola, ayo. Di sumbu X terjadi apa? Tadi apa? Di sumbu X geraknya apa? Melinda? G? LB. LB. GLB atau GLBB? Di sumbu X? LB. LB. GLB. Ya kan? Nah, kalau di GLB kan ini Anda lihat ya. Kecepatan awalnya V0. Sudutnya kan 0 derajat. Sudut elevasinya 0. Betul? Ya kan? Berarti di sumbu X, X sama dengan V0. X dikalikan dengan T kan? Atau sama dengan V0 cos theta misalkan. Theta 0 kan? Ini sama dengan 1 kan? Dikalikan dengan T. Paham ya? Anda dapat apa dari sini? Dapat T kan? T sama dengan X dibagi dengan V0 kan? Gitu. X-nya 1 cm berarti 10 pangkat min 2 dibagi dengan V0. V0 10 pangkat 6. Ya kan? Jadi hasilnya 10 pangkat min 8 kan? Ya. Sekon. Tuh. T-nya. Lalu di sumbu Y, ingat gerak parabola. Y sama dengan V0. Y kan? Kali T. Betul? Ditambah setengah A T kuadrat. Setuju? Saraja, ngerti? Ngerti, Pak. Oke. Jadi sama dengan V0Y, V0 sin theta kan? Nih, tetanya kan 0. Sudut elevasinya 0. Berarti ini kan sama dengan 0. Ya kan? Nah, dikalikan T. Ya, 0 ya. Tambah setengah. A-nya apa tadi? Q kalikan E dibagi dengan M kan? Oke? Kalikan T-nya. 10 pangkat min 8. Kan gitu. Jadi langsung dapat Y-nya. Y-nya adalah setengah kalikan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kalikan E-nya 2000 ya toh? Dibagi 9,11 kali 10 pangkat min 31 kalikan 10 pangkat min 8. Ya, dapat sekian sentimeter. Boleh meter, boleh senti. Ya, ini meter dulu kan, baru nanti bisa dirubah ke dalam senti. Nah, seperti itu ya. Jadi itu adalah teknik-teknik menyelesaikan masalah. Nah, kalau ingin pintar belajar fisika, ya tentu saja Anda harus sering memecahkan masalah. Jadi saya sudah siapkan begitu banyak soal di buku Tipler ya. Anda kerjakan tuh secara bertahap dari yang mudah sampai yang paling sulit. Dari tingkat 1 sampai tingkat 3 ya. Jadi di Tipler itu ada 3 tingkatan kesulitan ya mengerjakan soal. Ya. Oke, sekarang saya ambil contoh yang lain. Misalkan saya ambil contoh ini udah ya. Udah Anda mengerti ini ya. Anda ngerti, Melinda? Saraja? Pak, itu kan melengkung ke atas ya, Pak. Yes. Kalau melengkung ke atas, dia tuh diperlambat nggak, Pak? Ininya apa? Kecepatannya gitu kan, ada gravitasi ke bawah gitu. Oh, gravitasi tidak berlaku di sini. Karena kan elektron sangat kecil. Oh, Ya. iya. Makanya dihitung dulu tadi. Ya, gaya listrik kan jauh lebih besar daripada gaya gravitasi. Nah, kenapa menghitung yang A? Supaya tahu ternyata gaya listrik ini 3,6 kali 10 pangkat 13 gaya gravitasi. Artinya gaya gravitasi bisa diabaikan untuk ukuran elektron. Jadi pemikiran Sahraja udah bagus ya, udah bagus. Jadi kok ada gaya gravitasi ke bawah nggak dihitung? Nah, karena dihitung dulu oleh kita. Kan gaya listrik jauh lebih kuat ya.
10 pangkat 13 ya ordenya. Ya toh? 10 pangkat 13 itu berarti kan 10 triliun ya. Jadi gaya listrik itu 10 triliun kali daripada gaya gravitasi. Jadi gaya gravitasi udah deh diabaikan aja gitu. Nah, jadi itu pentingnya kenapa di bagian A kita menghitung perbandingannya. Oke? Bagus ya, pertanyaan yang sangat cerdas, sangat bagus ya. Ada lagi silakan mau tanya? Saya Pak, Ya, boleh. berkaitan dengan apa yang dibilang sama Kang Syahraja, itu berarti kalau misalnya medan listriknya besar gitu Pak ya, misalnya seukuran laptop gitu, apakah gaya listriknya itu berkurang? Karena tadi yang Bapak bilang, kalau di level elektron gravitasi jauh lebih kecil ya Pak. Sedangkan kita tahu di bumi ini kan gravitasi itu yang paling kuat untuk menarik benda kuat ke bawah. kalau menarik benda-benda yang massa besar. Iya. Si elektron ini massanya aja 10 pangkat min 31. Ya. Jadi Berarti kalau semakin besar massanya, gaya listrik semakin mengecil. semakin besar massanya, ya gaya listrik ya kemungkinan bisa saja ya. Bukan semakin mengecil. Artinya gaya gravitasi semakin membesar. Gaya listriknya tidak semakin mengecil, tapi gaya gravitasi membesar. Artinya gaya gravitasi untuk massa-massa besar harus diperhitungkan. Gitu. Jadi resultan gayanya itu bukan gaya listrik ke atas saja, ada gaya gravitasi ke bawah. Sehingga percepatannya itu bukan akibat gaya listrik, akibat dari resultan gaya listrik dan gaya gravitasi. Paham? Iya, Pak. Paham. Iya, jadi M kali A-nya itu bukan gaya listrik saja. Anda harus memperhitungkan. Jadi gini ya, kan sigma F kalau untuk massa besar ya, M kali A kan, gitu. Kalau ada gaya listrik ke atas, kan harus ada gaya gravitasi dong ke bawah. Betul nggak? M kali A. Nah, jadi A-nya itu dihitung setelah membuat resultan gaya listrik dan gaya gravitasi. Dikurangkan dulu gaya listriknya dengan gaya gravitasi. Baru M kali A. Nah, A ini yang dipakai untuk gerak parabola. Paham ya? Oke. Jadi guru fisika itu jangan jadi guru yang menghafalkan jawaban kunci jawaban. Karena siswa bisa bertanya lebih kreatif daripada guru. Sekarang itu siswa bisa belajar di mana saja ya. Jadi soal-soal olimpiade fisika pun sekarang banyak sekali ya yang dibuka internasional ya. Secara internasional bisa dikerjakan oleh Anda. Jadi Anda tidak akan kekurangan soal ya. Yang penting punya kuota bisa belajar. Nah, sekarang bayangkan kalau guru fisika itu hanya mengajarkan transfer knowledge. Harusnya transfer itu bukan knowledge tapi pemikiran. Yang ditransfer itu adalah cara berpikir. Kalau mentransfer cara berpikir, maka siswa kemungkinan bisa menyelesaikan banyak soal yang variasinya berbeda. Tapi kalau yang ditransfer itu adalah knowledge, rumus-rumus apalagi ya. Rumus-rumus ya. Di otak saya nggak ada rumus ya. Ya tapi saya dikasih soal apapun bisa. Gitu. Ya, nah harus begitu. Sehingga otak kita tuh kosong aja kemanapun pergi, nggak usah repot-repot menghafal. Dulu kan membayangkan orang fisika tuh di otaknya banyak rumus. Itu keliru ya. Di otaknya orang fisika tuh cuma satu, logika. Ya, logika. Rumus itu nanti juga ingat sendiri dengan logika. Ya, gitu. Makanya enteng ya belajar fisika. Seneng nggak kalau belajar fisika kayak gini? Sangat senang, Pak. Iya, fisika itu menyenangkan ya. Jadi kalau fisika itu kata anak SMA itu sulit, mungkinnya gurunya muter-muter menjelaskannya. Ya. Atau guru tidak menguasai konsep. Kalau guru menguasai konsep, itu guru itu bisa menjelaskan fisika dengan menarik dan siswa jadi tertarik. Jadi misi Anda jadi guru fisika itu kan satu, bagaimana membuat fisika ini di dalam pandangan siswa jadi menarik, ya. Asik loh belajar fisika itu, ya. Saya senang banget belajar fisika dan saya senang sekali karena saya belajar fisika itu sekaligus dengan metafisika. Jadi saya tahu fisikanya, saya tahu metafisikanya. Gitu. Makanya kenapa saya membuat ceramah-ceramah agama sebenarnya bukan karena saya ingin dipandang hebat oleh orang lain, tidak ya. Karena agama itu akal dan agama itu tidak
tidak ada bagi yang tidak berakal. Jadi kalau agama itu akal, berarti ya sebetulnya ya orang fisika itu harusnya lebih keren ya dalam membahas agama. Gitu ya. Oke. Bisa dihapus ini? Bisa, Pak. Bisa dihapus? Bisa, Oke, Pak. saya hapus ya. Oke. Nah, sekarang kita ambil kasus yang sederhana dulu, yang sederhana. Kalau tadi kan baru memadukan kelistrikan dengan mekanika. Mekanikanya baru ya gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan. Tadi listrik digabungkan dengan gerak parabola. Nah, sekarang bagaimana kelistrikan digabungkan dengan hukum Newton? Jangan sambil contohnya ya. Oke. Jadi tadi baru listrik dengan gerak lurus sudah. Listrik dengan gerak parabola sudah. Sekarang listrik dikaitkan dengan hukum Newton. Hukum Newtonnya tadi baru satu ya. Yang pertama dan yang kedua. Nah, sekarang kita aplikasikan hukum Newton yang ketiga. Misalkan kasusnya begini. Perhatikan saya. Ada benda saya gantung ya, dua bendanya saya gantung. Digantung ya. Di mana benda ini yang satu di sini ya, yang satu di sini tuh ya. Benda ini berimpitan ya. Jadi kalau digantung kan benda ini ya pasti berimpitan ya seperti ini ya. Perhatikan saya. Nah, benda ini masanya sama. Maaf ya kalau gambarnya kurang pas. Jadi benda ini M1 sama dengan M2. Sebut saja sama dengan M. Jadi masanya sama. Oke. Nah, si talinya ini panjangnya sebut aja L. Panjangnya tali L. Nah, sekarang kedua benda ini oleh saya dikasih muatan listrik. Ini dikasih Q, ini dikasih Q. Dan kebetulan sama. Apa yang akan terjadi pada benda ini? Apa akan terjadi pada benda ini? Tolak menolak, Pak. Tolak menolak kan? Jadi dia akan bergerak sesaat, setelah itu berhenti. Maka gambar yang kedua jadi begini kan? Perhatikan ya. Jadi begini, ini titik awalnya tadi. Nah, gambar yang kedua kan akan jadi begini. Oh, sorry. Bentar. Oke. Oke, gambar yang kedua kan akan jadi begini. Tuh. Oke? Ya. Anggap saja dia membentuk sudut, sebutnya theta. Oke, sekarang saya tanya. Benda ini dan benda ini diam apa bergerak? Bulan. Iya, Pak. Gimana? Ini benda ini dan benda ini diam apa bergerak? Bakalan agak bergerak walaupun dikit gitu. Kan tadi bergerak, lalu diam kan, Berjauhan. tolak menolak kan? Iya. Oke? Nah, ngerti maksud saya? Ya? Nah, anggap saja ini muatannya Q. Ini panjangnya tadi apa? L kan? L kan? Oke. Sekarang buktikan bahwa muatan yang ada di sini, baik di benda 1 atau benda 2 itu besarnya sama dengan 2L sin theta akar mg tangan theta dibagi dengan K. Itu buktikan. Ya. Misalkan soalnya seperti itu. Jadi buktikan bahwa Q yang ada di sini itu besarnya 2L sin theta akar. Gimana caranya? Apa dulu yang harus Anda lakukan? Apa dulu coba? Siapa yang berani ngasih solusi? Langkah-langkahnya apa dulu? Syahraja, apa dulu? Gambar ini Pak, gaya-gaya yang bekerja. Yes. Gaya-gaya benda bebas. Bagus. Ya. Gambar dulu gaya-gaya yang bekerja. Ya. Ya. Itu kalau saya di fisika dasar biasanya ngajar pakai konsep sistem lingkungan. Jadi sistem itu adalah ini yang kita tinjau, lingkungan itu adalah segala hal yang mempengaruhi dia. Dia dipengaruhi oleh dia enggak? Ini dipengaruhi oleh ini enggak?
Pengaruhi. Pengaruhi. Kemana arah gayanya? Berlawanan. Ya tinjau aja di sini. Gayanya kan pasti ke sini. Betul? Ini gaya listrik. Setuju? Kan di sini juga ada gaya ke arah sini kan? Betul? Tapi kita gambar aja di salah satu biar nggak terlalu pusing. Ya. Jadi ada gaya listrik. Besarnya berapa? K kalikan Kuadrat. Q1, Q1. Q2, Q kuadrat kan? Ya. Dibagi dengan R kuadrat. Setuju? 7. R itu adalah jarak dari sini ke sini. Sebut aja R. Walaupun di rumus ini nggak ada R. Di rumus ini nggak ada R. Tapi nggak apa-apa, harus berani. Bilang aja itu R. Nggak apa-apa. Nah, sekarang Anda perhatikan. Ada gaya apa lagi? Ada gaya gravitasi? Berat. Enggak ada ya? Ada. Ada gaya kan ke sini. Ya. Gaya berat kan? Yaitu W. Gitu? Berapa W-nya? M kali M kali G. G. Kali Kalau G. kalau digambar, vektornya harus digambar. Kalau di sini nggak apa-apa. Di hitungan nggak usah digambar, nggak usah dinyatakan vektornya. Kalau digambar harus jelas. Nah, sekarang Anda lihat sini. Benda ditarik oleh bumi, maka benda menarik tali. Setuju? 7. Ke sini kan ada gaya, namanya gaya tegang tali. Yang ini adalah gaya pada langit-langit dari benda, karena benda ditarik oleh bumi. Nah, sekarang apakah langit-langit diam aja? Tidak. Tidak. Tidak, akan mengerjakan gaya reaksi ke Normal. sini. Betul? Ya. Ini adalah T. Nah, ini dengan ini adalah aksi reaksi. Sebutnya ini T aksen, ini T. Ini gaya aksi reaksi nih. Jadi harus diperhatikan hukum Newton 3. Ya. Nah, selesai? Ada berapa gaya yang bekerja pada benda? Gaya listrik, gaya gravitasi, dan gaya tegang tali. Oke? Nah, ini ada 3 vektor nih. Tidak bisa diurus langsung kalau dia belum di sumbu X, di sumbu Y. Maka kita bikin dulu ini. Anggap saja ke arah sini sumbu X, ke arah atas sini sebut aja sumbu Y. Kalau ini theta, ini kan theta juga. Setuju? 7. Kan gini, kalau ada gini kan, ya, yang ini dengan ini kan pasti sama sudutnya. Betul? Gitu. Ya? Mengerti? Oke, ini theta. Kalau ini theta, yang ini proyeksinya adalah TY kan? Betul? Berapa TY-nya? TY-nya berapa? T Ekos. Cos theta. cos. Yang ini ke sini. Ini adalah TX kan? Ya. Tuh, berapa TX-nya? T sin theta. T sin theta. Sin. Oke. Sekarang benda ini diam kan? Diam. Berarti hukum Newtonnya sigma F sama dengan 0 karena diam. Setuju? 7. Nah, pertama Anda hitung dulu. Sigma F-nya, sigma Fx dulu. Harus sama dengan 0. Di sumbu X ada 2 gaya kan? Satu TX, yang kedua FL. Setuju? Jadi di sumbu X, T sin theta sama dengan K Q kuadrat dibagi dengan R kuadrat. Setuju? Setuju. Oke. R ini tidak dikehendaki oleh kita. Bisa kita ganti. Kalau Anda lihat di sini. Oke. Ini aja dulu, ini dulu. Nah, sekarang sigma FY itu kan sama dengan 0 juga. Ada apa gaya di sumbu Y? T Ekos. cos theta sama dengan Cos theta. Kurang W. MG kan? MG. Betul nggak? Berarti kalau gitu dari sini bisa tahu bahwa T itu adalah MG dibagi cos theta. Betul? Substitusikan ke atas. Substitusikan ke atas. Berarti T-nya ganti dengan ini. MG cos theta. Betul? Kan ini kalau ditulis T sama dengan MG dibagi dengan cos theta kan?
Setuju? Setuju. Dikalikan sin theta, kan gitu. Sama dengan apa? K Q kuadrat dibagi dengan R. Nah, R bisa dilihat dari sini. Lihat. Ini kan segitiga. Sin theta sama dengan apa? Dari sini, sin theta sama dengan apa? Ayo. Sin theta sama dengan apa? Kita bikin di sini dulu dikasih kurung. 1/2 R per L, Pak. Sin theta sama dengan apa? 1/2 R per L. Sepertengah R dibagi dengan L kan? Setuju? Setuju. Jadi Setuju. R itu sebetulnya adalah 2L Iya. sin theta kan? Oke? Oke? Oke. Nah, jadi ini kan jadi sama dengan 2L sin theta kuadrat kan? Betul? Betul. Nah, ini Anda lihat ini. Jadi MG sin theta dibagi cos theta kan tangan theta. Jadi ini jadi MG tangan theta, betul? Tuh. Dikalikan ini 2L sin theta, ini dikuadratkan, dibagi dengan K, kan ini sama dengan Q kuadrat. Betul? Betul. Betul. Betul ya? Berarti Q-nya berapa? Q sama dengan akar dari 2. ini kan? Iya, akar dari. Iya, akar dari ini kan, ini keluar nih karena kuadrat. 2L sin theta kan? Betul nggak? Yang ini kan tetap akar kan? MG tangan theta dibagi dengan K. Gitu. Nah, apa yang bisa Anda pelajari dari sini? Lihat saya semua. Jadi kalau berhadapan dengan soal, Anda mengalir saja. Seperti tadi, Sahraja bilang, gambar dulu gaya-gaya yang bekerja. Berikutnya, ya, gunakan hukum Newton. Benda diam, berarti dia dalam keadaan setimbangan. Ya, kalau di benda diam, sigma F sama 0. Ini geraknya gerak rotasi. Geraknya gerak translasi. Kalau gerak rotasi, menggunakan syarat rotasi. Tidak cukup sigma F sama dengan 0, tapi sigma tau sama dengan 0. Karena ada torsi. Jadi nanti kita cari soal yang lebih kompleks lagi. Gitu. Kompleks nggak ini soal menurut Anda? Lumayan kompleks. Hah? Lumayan. Ya, lumayan kompleks. Tapi belum apa-apa, itu baru. Nah, tapi kalau pengetahuan Anda, saya waktu semester kemarin memang tidak mengejar fisika dasar 1 karena mata kuliah saya terlalu banyak, ya. Makanya saya serahkan ke Ibu Ika. Jadi semoga pengetahuan Anda di fisika dasar 1-nya keren. Karena di sini di fisika dasar 2 semua akan digunakan. Jadi kalau fisika dasar 1-nya pengetahuan tentang pertama gerak lurus beraturan, gerak berubah beraturan, gerak parabola, gerak melingkar beraturan, gerak melingkar berubah beraturan, hukum Newton, kemudian energi, momentum, ya, rotasi, sampai ke termodinamika, sampai ke gelombang, ya. Kalau Anda keren pemahamannya, ya di sini nanti akan kelihatan kerennya.